Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan ke-6 di materi tentang administrasi infrastruktur jaringan. Nah, untuk materi pertemuan ke-6 yang nantinya akan saya bahas adalah bagaimana caranya melakukan konfigurasi di virtual local area network lanjutan. Kalau di materi sebelumnya saya bahas tentang konfigurasi VLAN dengan menggunakan network yang sama. Nah, untuk yang hari ini saya akan membahas bagaimana caranya melakukan konfigurasi VLAN dengan menggunakan network yang berbeda. Untuk pembahasan yang nantinya akan saya bahas, yang pertama tentang pembuatan topologi VLAN, yang kedua konfigurasi VLAN dengan menggunakan network yang berbeda di aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, saya bahas terlebih dahulu tentang konsep virtual LAN. Virtual LAN merupakan sebuah jaringan yang secara virtual dibuat di sebuah switch. Switch yang digunakan tentunya adalah switch yang manageable yang akan kita gunakan. Oke, VLAN nanti berfungsi untuk membagi atau memisahkan network agar lebih efisien. Ini sebenarnya tujuan dari virtual local area network. Misalkan contohnya kita ingin membuat VLAN untuk kantor 1 dan kantor 2 contohnya. Setelah membuat VLAN untuk keduanya, maka komputer yang berada di VLAN kantor 1 dan VLAN yang ada di kantor 2 tentunya nanti tidak akan bisa terhubung. Oke, walaupun secara fisik mereka terhubung dan IP dari kedua komputer itu satu kelas contohnya, jika berbeda VLAN tetap tidak akan bisa tersambung. Oke, untuk latihan yang nantinya akan kita lakukan di hari ini ada beberapa perangkat yang nantinya kita butuhkan. Yang pertama kita butuh satu buah switch tipe 2960, selanjutnya 5 buah komputer atau PC, satu kabel konsol untuk mengakses ke switch. Selanjutnya ada 4 kabel jaringan strap. 4 kabel di sini digunakan untuk 4 buah komputer atau PC. Berikut untuk deskripsinya, nanti untuk VLAN 10 ada 2 VLAN yang kita gunakan, ada VLAN 10 dan VLAN 20. Oke, topologinya kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Ada 2 VLAN, VLAN 10 dan VLAN 20. VLAN 10 networknya 192.168.10. VLAN 10 ya, VLAN 10 networknya 192.168.1.0. Selanjutnya untuk VLAN 20 networknya 192.168.2.0. Oke, untuk name-nya VLAN 10 namanya logistik, selanjutnya VLAN 20 namanya keuangan. Oke, topologinya kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Langsung saja saya akan buka aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, kurang lebih seperti ini tampilannya. Sekarang kita desain dari PC ya, dari PC atau end device, kita pilih yang end device yang pertama. Selanjutnya PC 1, berikutnya PC 2. Selanjutnya ada PC 3 untuk VLAN 20-nya dan PC 4 untuk VLAN 20. Oke, selanjutnya untuk switch yang kita gunakan, contohnya kita menggunakan switch 2950 atau 2950 juga sama. 2960 atau 2950, saya contohnya menggunakan yang 2950. Oke, berikutnya kita atur untuk networknya dan VLAN-nya. Contohnya di sini VLAN 10, networknya saya singkat NW ya. Networknya 192.168.1.0, subnet masknya 255.255.255.0. Name-nya contohnya logistik. Selanjutnya ada VLAN 20. VLAN 20 networknya 192.168.2.0, name-nya keuangan. Selanjutnya kita setting IP address-nya. IP address-nya kita setting untuk yang PC 1, IP address-nya, IP-nya 192.168.1.1. Selanjutnya network subnet masknya 255.255.255.0. Jadi kita konfigurasi secara manual ya. Oke, ini 1.2.
Ini 2.1. Selanjutnya PC 4 berarti 2.2. Satu lagi yang perlu kita atur adalah selanjutnya yang perlu kita atur adalah untuk interface-nya. Interface-nya kalau untuk yang PC 1 nanti kita gunakan Fast Ethernet 0/1. PC 2 Fast Ethernet 0/2. PC 3 Fast Ethernet 0/3. PC 4 Fast Ethernet 0/4. Oke, sudah kita atur seperti ini. Selanjutnya tinggal kita atur untuk cablingnya. Kabelnya yang pertama kita klik connection. Selanjutnya kita menggunakan kabel konsol dari PC 0, kita pakai RS232, masuk ke switch, kita pilih yang konsol. Selanjutnya dari PC 1, kita gunakan Fast Ethernet, masuk ke switch menggunakan Fast Ethernet 0/1. Oke, selanjutnya dari PC 2 gunakan Fast Ethernet, masuk ke Fast Ethernet 0/2. Selanjutnya dari switch masuk ke Fast Ethernet 0/3 masuk ke PC 3. Terakhir dari switch masuk ke Fast Ethernet 0/4 masuk ke switch masuk ke PC 4. Oke, kurang lebih seperti ini untuk pengaturannya supaya lebih mempermudah. Selanjutnya kita atur untuk pembagian VLAN-nya supaya warnanya terlihat. Contohnya saya atur seperti ini. Oke, ini untuk VLAN 10 contohnya. VLAN 10 contohnya saya atur seperti ini. Selanjutnya tinggal VLAN 20-nya. Oke, kita atur seperti ini contohnya. Oke. Anggaplah seperti ini. Oke, baru selanjutnya tinggal kita masuk ke tahap konfigurasi. Bagaimana melakukan konfigurasi di VLAN itu sendiri? Tentunya ada perangkat yang nantinya akan mengakses ke switch itu sendiri. Kita menggunakan PC tentunya. PC di sini saya gunakan kabel konsol. Kabel konsol di sini yang nantinya akan kita gunakan untuk mengakses ke switch. Analoginya seperti itu. Untuk pertama kali kita akan mengakses perangkat yang ada di Cisco, contohnya seperti switch ataupun perangkat lain seperti router yang ada di pabrikan Cisco itu sendiri. Oke, caranya kita klik PC 0, klik PC 0, selanjutnya pilih desktop, selanjutnya pilih terminal. Nah, baru selanjutnya kita klik OK. Kita klik OK. Nanti otomatis akan masuk ke jendela terminal seperti ini. Berarti kita sudah mengakses perangkat switch. Pas di enter nanti akan muncul seperti ini. Switch. Baru selanjutnya kita bisa melakukan konfigurasi. Kita bisa melakukan konfigurasi di perangkat switch tersebut. Sekarang kita masuk ke privilege exit mode. Sekarang posisi kita masih ada di user exit mode. Kita ketik perintah enable, selanjutnya masuk ke konfigurasi global, configure terminal. Baru selanjutnya kita berikan nama, contohnya berikan nama untuk yang untuk switch-nya. Caranya hostname, nama switch-nya contohnya SW LT1 atau switch lantai 1 contohnya. Enter. Baru selanjutnya kita konfigurasi untuk VLAN-nya. VLAN 10 name logistik contohnya. Logistik, kita ketik logistiknya. Selanjutnya kita keluar dari VLAN 10 masuk ke VLAN 20. VLAN 20 name keuangan. Kita keluar dari VLAN 20. Baru selanjutnya kita konfigurasi interface-nya. Interface yang ini nih yang ada di topologi. Kita konfigurasi untuk interface yang ada di VLAN 10 terlebih dahulu. Berarti Fast Ethernet 0/1 dan Fast Ethernet 0/2. IP-nya ini nih.
Oke, berarti kita masuk sekarang ke konfigurasi VLAN-nya. Interface fast Ethernet 0/1. Selanjutnya switch port mode access. Switch port access ya, switch port access. VLAN berapa tuh? VLAN 10 ya. VLAN 10. Berarti memberikan akses untuk interface fast Ethernet 0/1 untuk VLAN 10. Selanjutnya kita keluar dari interface fast Ethernet 0/1, lakukan hal yang sama untuk fast Ethernet 0/2. Switch port access VLAN 10. Oke, kita keluar dari fast Ethernet 0/2. Selanjutnya kita sekarang masuk ke fast Ethernet 0/3. Interface fast Ethernet 0/3. Selanjutnya switch port mode switch port access ya, VLAN 20. Keluar dari fast Ethernet 0/3, interface fast Ethernet 0/4. Switch port access VLAN 20. Kita keluar. Selanjutnya keluar dari konfigurasi global. Oke, selanjutnya kita coba lihat VLAN yang sudah kita buat. Caranya seperti apa? Show VLAN brief. Nah, lihat nih. Ada dua VLAN yang sudah kita buat, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Sudah aktif ya. VLAN 10 di sini port yang sudah terkoneksi ke VLAN 10 adalah fast Ethernet 0/1 dan fast Ethernet 0/2. Sedangkan untuk yang keuangan ada di fast Ethernet 0/3 dan fast Ethernet 0/4. Oke, kita sudah konfigurasi, tinggal kita sekarang masuk ke konfigurasi IP address-nya. Balik lagi ke masing-masing PC, kita konfigurasi PC-nya mulai dari PC 1, pilih desktop. Pilih desktop IP configuration. Selanjutnya kita setting IP address-nya 192.168.1.1. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita klik close. Lakukan hal yang sama untuk PC 2. PC 2, diklik PC 2, selanjutnya pilih desktop IP configuration 192.168.1 ya, 1.2. Tadi kayaknya ada 1.2. Selanjutnya kita close, selanjutnya kita balik lagi ke topologinya. Oke, bentar saya cek. Oke, sudah benar PC 1. Sekarang PC 3. PC 3 IP address-nya 192.168.2.1. Oke. Kalau sudah kita close, lakukan hal yang sama untuk PC 4. PC 4, desktop IP configuration. Setting IP address-nya 192, statik ya, 168.2.2. Oke, baru selanjutnya kita tes koneksinya. Kita tes koneksinya. Kita pilih PC 1. Pilih PC 1, selanjutnya sebentar, kita buka jendela command prompt, kita ketik cmd. Kita ketik ipconfig. Kita ketik ipconfig ya, ipconfig. IP address-nya 192.168.1.1. Tes koneksi ke diri sendiri. Ping 192.168.1.1. Dapat. VLAN-nya sama ya, VLAN 10. Kita tes koneksi ke PC 2, IP address-nya 192.168.1.2. Masih bisa. Kenapa? Karena sama-sama di VLAN yang ada di VLAN yang sama. Walaupun contohnya kita tes seperti ini, kita tes kirim paket dari PC 1 ke PC 2. Selanjutnya kita simulation mode, auto capture. Nanti dia akan masuk dari PC 1 ke PC 2. Kurang lebih seperti ini nih, proses pengiriman datanya.
Sekali lagi dari PC1 ke PC2. Oke, itu kurang lebih. Selanjutnya kita balik lagi ke PC1 di jendela command prompt-nya. Sekarang kita tes ke PC2, ke PC3. Ping 192.168 2.1 ya. Ini nggak bakalan bisa. Kenapa? VLAN-nya sudah berbeda gitu. Network-nya juga berbeda. Oke, pasti RTO. Kita tes lagi ke PC4 contohnya. Ke PC4 192.168 2.4 pasti nggak bakalan bisa. Kenapa? Karena VLAN-nya berbeda. Oke, contoh saya coba kirim paket dari PC1, ini saya hapus contohnya. Coba saya kirim paket dari PC1 ke PC4 deh. Kita capture, masuk ke switch, auto capture ya, auto capture, dia akan nolak, nggak bakalan nyampe ke sini. Oke, in progress, selanjutnya nanti akan violet. Ini salah satunya. Ini contoh untuk yang untuk proses pengiriman datanya. Kalau seumpamanya kita menggunakan VLAN yang berbeda. Begitu pula untuk PC yang ketiga. PC ketiga kita coba pilih jendela command prompt, IP config. Enter. IP address-nya 192.168.2.1. Ping 192.168.2.1. Sebentar, ini bisa ya. Reply. Ini PC ketiga. Selanjutnya coba ke PC 4. 2.2. Sebentar, saya coba cek IP address-nya terlebih dahulu. PC 3 IP address-nya 192.168.2.1 ya. 2.1 saya close. Selanjutnya saya cek lagi PC 4 IP address-nya 192.168.2.2. Oke. Oke, sekarang kita coba PC ke 3. Bisa 192.168.2.1. Cek ke dirinya sendiri bisa. Selanjutnya kita tes ke PC 4. Ping 192.168.2.2. Pasti bisa. Kenapa? Karena VLAN-nya sama gitu. VLAN-nya dari VLAN 20 semuanya. Sekarang tes ke PC 2. 1.2 berarti ya, yang ini nih, PC ini nih. PC kedua IP address-nya 192.168.1.2. Pasti nggak bakalan bisa. Kenapa? Karena VLAN-nya berbeda. Meskipun contohnya IP address-nya masih ada di network yang sama, ini nggak bakalan bisa. Oke, ini untuk latihan yang pertama. Selanjutnya, untuk kasus yang pertama, kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Sebenarnya nggak jauh berbeda dengan yang latihan yang tadi. Kurang lebih kalau kita buat seperti ini nih. Kita save ya, ini saya save. Contohnya VLAN lanjutan. Latihan VLAN lanjutan. Oke, selanjutnya saya desain lagi. Atau contohnya saya ngambil dari yang ini aja. Cuman switch-nya contohnya saya hapus. Oke, contohnya seperti ini. Ini contohnya yang nantinya akan saya modifikasi. Contohnya VLAN 100 ya. Berarti IP address-nya 100 titik. Name-nya apa nih? Name-nya contohnya HRD. Name-nya contohnya HRD. HRD. Selanjutnya ini VLAN 200, name-nya sys4 contohnya, sys4.
Oke. IP-nya berarti ini 100.1, ini 100.2. Ada beberapa PC, ada kurang lebih seperti ini. Nah, kita tambahkan satu PC lagi. Ada PC, ada laptop ya. Sebentar, ini saya konfigurasi dulu. Saya desain terlebih dahulu ya. Saya desain terlebih dahulu. Terus ada 2 laptop. Laptop yang pertama laptop 1, terus ada laptop 2. Oke, ini 200. Ini 200.3. Selanjutnya ini 200.3. Oke, contoh seperti ini. Selanjutnya untuk interface-nya kita bagi kurang lebih seperti ini. Ini fase Ethernet 0/3. Ini 4. Supaya lebih mudah. Saya setting terlebih dahulu. Saya desain terlebih dahulu. Baru selanjutnya kita gunakan switch. Switch-nya contohnya saya pakai yang 296 atau 295 boleh. Oke, contoh seperti ini. Kalau pengen merubah nama switch-nya, tunggu sampai ngeribut. Oke, untuk IP address-nya sekalian nanti kita rubah. Yang pertama dari PC ke switch. Di sini kita menggunakan kabel fast, kabel RS232 nanti akan masuk ke kabel konsol. Kabel konsol sih sebenarnya yang kita gunakan. Selanjutnya dari PC 1 kita pakai yang fast Ethernet, masuk fast Ethernet 0/1. PC 2 fast Ethernet 0/2. PC 3 fast Ethernet 0/3. Nah, kurang lebih seperti ini supaya lebih mempermudah. Selanjutnya PC 4 fast Ethernet 0/4. Laptop 1 fast Ethernet 0/5. Laptop 2 fast Ethernet 0/6. Nah, kurang lebih seperti ini. Baru selanjutnya tinggal kita lakukan konfigurasi. Sama seperti tadi sih sebenarnya. Diklik PC 0. Selanjutnya setelah diklik PC 0, diklik PC 0. Nah, yang ini nih. Sebentar. Yang lainnya saya close dulu. Seperti ini. Pilih terminal, selanjutnya kita klik OK. Enter. Nanti kita akan masuk ke switch. Lakukan konfigurasi seperti yang sebelumnya tadi sudah dicontohkan. Nah, kita masih ada di mode user exit mode. Untuk masuk ke privilege exit mode, kita ketik enable. Selanjutnya masuk ke konfigurasi global. Konfigur terminal. Contoh, nama switch-nya saya ganti. Hostname. Switch-nya contohnya ada di lantai 2. Selanjutnya kita konfigurasi VLAN. VLAN-nya VLAN berapa? VLAN 100 sama 200. VLAN 100 namanya HRD. VLAN 100 name HRD. Kita keluar dari VLAN 100, kita masuk ke VLAN 200. VLAN 200 name sysfo contohnya. Kita keluar dari VLAN 200-nya. Baru selanjutnya kita konfigurasi. Konfigurasi interface-nya. Interface fast Ethernet 0/1. Switch port akses VLAN 100. Exit. Selanjutnya interface fast Ethernet 0/2. Switch port akses VLAN sama-sama VLAN 100 ya, sampai fast Ethernet 0/3.
interface fast Ethernet 0/3. Switch port akses VLAN 100. Kita keluar. Selanjutnya masuk ke interface fast Ethernet 0/4. Switch port akses VLAN 200. Exit interface fast Ethernet 0/5. Switch port akses VLAN 200. Keluar dari VLAN dari interface fast Ethernet 0/5. Sekarang masuk ke interface terakhir 0/6. Switch port akses VLAN 200. Exit. Untuk melihat hasilnya, show VLAN brief. Oke, di sini ada dua ada dua VLAN 100 dan 200. Name-nya sih yang 100 ARD. Fast Ethernet-nya untuk yang 100 0/1, 0/2 dan 0/3. Selanjutnya tinggal kita coba konfigurasi IP address-nya. Mulai dari PC 1. Kita rubah IP address-nya jadi 100.1 close. Masuk ke PC 2, lakukan hal yang sama seperti tadi. PC kedua 200.2 ya. 100.2. PC 3 berarti 192.168.100.3. 192.168 100.3. Selanjutnya PC 4 192.168.200.1. Selanjutnya PC keempat atau laptop 1 desktop IP configuration, masukin IP address-nya 200.2. Terakhir laptop 2 192.168.200.3 ya. Oke. Sekarang kita buka, kita tes salah satu device-nya yaitu laptop. Saya buka yang laptop 2. Pilih jendela command prompt, IP config. IP-nya 192.168.200.3. Tes koneksinya ping 192.168.200.3. Pasti bisa kalau ke diri sendiri. Selanjutnya ke laptop 1 berarti 200.2 bisa. Ke PC 4 200.1 pasti bisa. Tapi kalau ke VLAN yang berbeda, saya tes ping 192.168 100.1 ke PC 1 pasti nggak bakalan bisa. Kenapa? Karena VLAN-nya berbeda gitu. Ini salah satunya. Ini fungsi dari VLAN yang kita konfigurasi meskipun ada di network yang sama. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.